misalnya pembatik, maka desainnya itu yang akan menjadi duit untuk mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Tadi Pak Tris sedikit kita bicara di Bojonegoro rupanya belum ada pusat dokumentasi untuk yang sifatnya digital. Kita bisa memproduksi tulisan begitu banyak, tapi kita tidak punya dokumentasi yang banyak, yang cukup. Ini ya barangkali kalau nanti kita minta mulai memikirkan pusat dokumentasi digital ada di kota ini. Itu. Nah, hidup kita itu dari situ. Sekarang sesungguhnya kita mau apa saja, ngeklik sudah muncul semua. Apa yang membedakan? Ini kiat tadi sudut pandang. Saya ingin tahu sudut pandang. Sudut pandang inilah yang akan membedakan cara Anda menulis satu dengan yang lain. Semakin unik sudut pandangnya, maka berita itu atau tulisan itu akan semakin bisa nyantol di pikiran orang. Nah, untuk menentukan sudut pandang itulah diperlukan perhatian dan ketajaman. Kalau sudut pandang kita biasa-biasa, ya tidak jadi apa-apa. Beda dengan ciri khas tulisan. Dalam ciri khas itu dimunculkan diakibatkan oleh sudut pandang. Dalam ciri khas itu disebabkan oleh bahasa, penggunaan bahasa, pilihan kata, diksi dan sebagainya. Sudut pandang itulah yang harus masing-masing orang itu mempunyai. Nah, sudut pandang itu juga bisa by design, juga bisa by proses gitu. Jadi dua itu terus menerus. Masih ada waktu, siapa yang mau bicara? Kalau buku yang direkomendasi itu kira-kira untuk jadi bahan bacaan kita, yang bisa kita baca untuk panduan atau untuk imajinasi untuk menjadi penakar. Ini itu terlalu banyak. Jadi kalau dicari aja yang baik yang itu cetak maupun yang digital itu banyak sekali. Yang penting menurut saya, kenalkanlah anak-anak itu dengan apa yang ada di daerahnya sendiri dulu. Itu. Kalau saya latihan dulu lah, diajari latihan membuat sketsa itu, bahkan saya memulai dari sketsa diri sendiri. Sambil kita melihat, mata saya begini, hidup saya begini, mulut saya begini, yang membedakan dengan orang lain. Terus sejak itu kemudian kita mengenal kamar kita, sejak itu kita mengenal isi rumah kita. Baru nanti luar rumah, luar desa, terus sampai itu luar negeri dan sebagainya. Saya mau cerita sedikit waktu ada kesempatan ke Jepang, di mana di sana itu rumahnya kecil-kecil itu. Dari sana saya telepon ke Kalibidu, ke bapak saya. Saya cerita bahwa bapak, rumah kita itu di Kalibidu itu sesungguhnya sudah gede. Ukuran saya adalah rumah-rumah di Jepang. Rumah di Jepang yang berdiri di atas tapak itu jumlahnya sedikit sekali. Itu hanya orang-orang yang kaya banget itu. Rumahnya kecil-kecil gitu. Nah, tapi bapak saya juga agak kurang akal sih ya. Nah, Jepang
berita. Iya. Selama ini kan kita menulis berita atau merilis ke teman-teman media jurnalis swasta. Tapi kita sendiri yang menulis ini belum mengikuti konvensi, atau mungkin kita bisa mengikuti sertifikasi lain semisal BSP atau lain-lain gitu. Bisa nggak Kominfo itu mengadakan juga? Nanti akan ditanyakan oleh Bapak Yusuf, nanti disampaikan ke saya, nanti saya umumkan di Kominfo. Saya juga pengen ya, pengen tahu juga ya. Jadi begini Pak, apa namanya? Ini kan ada kompetensi untuk muda, madya, dan utama. Ini untuk menggambarkan yang muda itu, ini tugasnya dia ada menjalankan perintah redaksi. Ya, tapi dia sudah disuruh nyusun pertanyaan, sudah dilatih di sini. Nah, begitu dia nanti masuk ke madya, dia sudah tingkat redaktur lagi. Nah, dia sudah mulai bagaimana dia mengatur, merancang pemberitaan dan sebagainya itu. Jadi sudah mulai naik lagi. Kalau sudah di tingkat utama, dia sudah menjadi redaksi, gitu loh. Nah, jadi ujian-ujian itu dipentingkan untuk mengukur kemampuan skill dari wartawan itu. Itu tadi, kalau kan tidak hanya nulis berita cepat kan, dia ada quiz
urusan Anda sama membaca, tapi secara filosofis seperti itu. Ya. Nah kalau memangnya sudah berhasil ya kenapa lupa misalnya gitu ya. Tapi kalau belum seperti itu. Ingat bahwa hari ini kita sedang bertarung dengan mesin, jadi jangan lelah untuk terus-menerus belajar. Itu yang bisa saya katakan. Ini monggo. Baik, terima kasih Bapak Yusuf Susilo-Hartono. Tepuk tangan untuk beliau. Demikian lagi bincang-bincang kita tentang jurnalistik yang sudah dibagi menjadi 3 tadi. Ini sebentar ya, ada buku yang akan disampaikan oleh Pak Zazid karya beliau untuk Bapak Yusuf Susilo-Hartono. Monggo silakan maju Pak sebelum kita tutup. Ya. Ya, di sebelahnya Pak, di sebelahnya dengan agak kesini biar kelihatan. Nah, monggo dipoto dulu.